Hai Sobat Karisa, perkenalkan nama saya Denti Marga Sukma, biasanya dipanggil dengan Miss Denti. Di sini saya kolaborasi dengan Buku Karisa untuk memaparkan seputar TOEFL. Ya, jadi nanti saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya tentang tips dan juga triks dalam mengerjakan soal TOEFL. Nah, nanti ketika saya memaparkan, ada juga materi singkat, kemudian beberapa juga contoh soal, dan strategi bagi teman-teman semua agar bisa mengerjakan soal TOEFL dengan baik dan juga dengan lebih mudah. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita mau mengenal nih sebenarnya apa sih TOEFL itu. Jadi TOEFL adalah salah satu tes dalam mengukur kemampuan berbahasa Inggris bagi non-native speakers ya. Mungkin teman-teman juga mengenal tes yang lain, ada TOEIC, kemudian ada IELTS dan juga TOEFL ini. Jadi TOEFL ini salah satu tes bahasa Inggris yang diperuntukkan bagi teman-teman semuanya yang akan berkecimpung di bidang akademik. Ya, jadi nanti bisa saja digunakan ketika teman-teman akan mendaftar beasiswa atau ingin masuk ke perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, itu salah satunya. Tapi terkadang TOEFL itu juga digunakan untuk mendaftar ke company atau kantor-kantor gitu. Jadi ada juga kantor-kantor itu yang mewajibkan karyawannya atau stafnya itu untuk berbicara atau mengenal bahasa Inggris dalam kaidah TOEFL ini sendiri. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan ya atau sharing sebentar sedikit gitu tentang format-format TOEFL. Jadi teman-teman sebenarnya ada banyak banget ya format TOEFL itu. Yang pertama ya atau yang paling awal itu ada PBT atau kita sebut dengan paper based test. Nah, di situ berbasis kertas, berarti manual seperti biasa gitu ya. Jadi tidak ada komputer atau internet yang masuk dalam penyelenggaraan TOEFL jenis ini gitu. Nah, di paper based test ini yang diteskan itu ada tiga language skills. Yang pertama adalah listening, kemudian yang kedua adalah structure and written expression, atau mungkin teman-teman biasa mengenalnya dengan grammar. Kemudian yang ketiga ada reading comprehension. Nah, ini nanti saya akan sharing sedikit tentang sebenarnya listening itu purpose-nya atau goal-nya itu untuk apa gitu ya. Oke, jadi TOEFL itu karena berkecimpung di bidang akademik untuk yang menjalankannya atau untuk yang mengambil tes ini, jadi listening mengukur kemampuan teman-teman atau test taker yang akan kuliah gitu ya. Jadi harus tahu cara mendengarkan pemaparan dari dosen atau profesor gitu atau dalam seminar. Jadi nanti teman-teman akan diuji bagaimana teman-teman itu bisa menangkap materi-materi dalam perkuliahan kayak gitu ya. Kemudian dalam listening ini terbagi menjadi 3 parts. Jadi part pertama adalah part A ya, biasanya disebut dengan short dialogue or short conversation. Untuk yang short dialogue atau short conversation nanti hanya akan ada 2 speaker. Jadi speakernya biasanya itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, karena jarang sekali saya temukan ada short conversation yang sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki gitu. Itu gunanya agar teman-teman bisa membedakan, oh ini speaker yang pertama atau ini speaker yang kedua begitu. Kemudian untuk short conversation ini nanti satu conversation itu akan diikuti oleh 1 soal. Dan untuk TOEFL tidak ada pengulangan dalam pembicaraan tersebut. Jadi hanya ada 1 kali play untuk recordingnya, lalu teman-teman akan mengerjakan soal-soal yang tersedia. Itu yang part A ya. Kemudian untuk yang part B, long conversation. Long conversation ini teman-teman agak berbeda dengan short conversation yang ada di part A karena lebih panjang. Jadi di sini teman-teman akan mendengar 2 orang sedang berbicara, tapi lebih dari 1 kali utterance atau paparan ya. Misalnya ada mahasiswa yang sedang berbicara dengan temannya, mendiskusikan dialog, itu biasanya ada
ada questions tentang apa yang dibicarakan dalam dialog tersebut atau apa main idea dalam dialog tersebut gitu. Kemudian terakhir adalah part C. Jadi part C di sini masuk ke long talks atau biasa kita sebut dengan monolog. Jadi teman-teman akan mendengarkan ceramah dari profesor atau dari guru atau kadang ada dari staf universitas misalnya yang menjelaskan tentang profil dari universitas tersebut gitu. Jadi monolog itu nanti akan diikuti juga dengan berbagai pertanyaan. Jadi teman-teman nanti akan disediakan 3 ya dalam listening. Dari awalnya adalah short conversation, yang kedua adalah long conversation, dan yang ketiga adalah talks. Nah, tadi adalah part dalam listening comprehension. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang waktu pengerjaan. Jadi ini penting banget sebagai manajemen waktu teman-teman semua saat mengerjakan. Jadi yang pertama, tips umumnya adalah sebelum tes, teman-teman harus tahu jumlah soalnya itu berapa, kemudian waktunya yang diberikan itu berapa. Jadi ini digunakan agar teman-teman itu tidak tergesa-gesa gitu untuk menjawab, juga tidak terlalu terlena dengan satu pertanyaan gitu ya. Nah, kalau di listening comprehension itu kita akan diberi waktu 35 menit. 35 menit itu sudah termasuk direction, sudah termasuk questionsnya, dan teman-teman saat menjawab. Jadi sudah include semuanya. Itu dalam listening comprehension. Nah, untuk pembagiannya, untuk part A itu ada 30 soal yang ada di sana. Kemudian untuk part B ada sekitar 8 soal. Kemudian untuk part C sekitar 12 soal. Oke, sekarang kita bahas tentang section yang kedua, yaitu structure and written expression. Nah, di sini sama ya dengan listening, bahwa di structure itu ada 2 part juga. Kalau di part A itu adalah structure atau incomplete sentence. Jadi di sana teman-teman akan menemukan kalimat yang rumpang. Nah, tugas teman-teman adalah mencari kata atau frasa yang harus dimasukkan di kalimat yang rumpang itu tadi, agar menjadi kalimat yang dalam strukturnya itu bagus atau baik dan juga meaningful atau bermakna. Itu untuk part A, dan jumlah soalnya itu ada 15 soal. Nah, nanti teman-teman juga akan menemukan 4 pilihan ya. Jadi pilihan dalam question tersebut ada 4, ada A, B, C, dan D. Itu untuk part 1, untuk structure and written expression. Nah, sekarang kita ke part B, yaitu error recognition. Jadi di sini teman-teman akan disediakan satu kalimat utuh, tapi ada beberapa kata yang ditandai dengan A, B, C, dan D. Nah, tugas teman-teman adalah mencari tahu mana yang salah. Salah dalam artian gramaticalnya ya. Jadi kita harus cari mana kata atau frasa itu yang tidak tepat. Oke, nah di situ terdapat sekitar 25 soal. 25 soal itu sudah mencakup semua part dalam error recognition. Ini di sini teman-teman general tipsnya adalah teman-teman harus mengidentifikasi dulu subject dan verb. Itu generalnya. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut di pemaparan materi dalam structure and written expression. Nah, sekarang kita ke part yang reading ya, reading comprehension. Di sini teman-teman akan diuji bagaimana teman-teman memahami bacaan dalam bahasa Inggris, tentunya yang topiknya itu dari berbagai bidang ilmu. Nah, kadang-kadang untuk yang test taker itu minder dulu. Kadang-kadang untuk teksnya itu dari bidang misalnya ekonomi, tapi dia tidak menguasai bidang ekonomi. Nah, jangan khawatir teman-teman, karena di sini nanti untuk reading comprehension semua jawaban ada dalam teks. Jadi kita tidak perlu harus dari bidang ilmu tertentu untuk bisa menjawab teks tersebut. Karena semuanya sudah ada di situ. Tinggal kita mengidentifikasi mana informasi yang tersirat dan juga mana informasi yang tersurat. Di reading comprehension ini nanti akan ada 50 soal. Dan memang hanya ada satu part itu. Jadi berbeda dengan structure and written expression, kemudian berbeda juga dengan listening comprehension. Untuk reading hanya ada satu part saja. Tapi terbagi menjadi beberapa passage atau teks. Biasanya ada sekitar 7 atau 12 pertanyaan yang mengikuti satu teks tersebut. Nah, di sini teman-teman akan menggunakan
berbagai tips atau strategi dalam membaca. Ada scanning dan juga ada skimming. Nanti teman-teman disuggest ya, saya suggest sekali ke teman-teman untuk menguasai scanning dan skimming ini agar bisa menjawab reading comprehension dengan mudah. Oke, sekarang kita mulai ya untuk yang listening comprehension. Jadi nanti saya akan memaparkan banyak sekali strategis dalam listening comprehension. Nah, salah satunya atau yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang second speaker. Oke, jadi second speaker ini mengharuskan teman-teman atau mensuggest teman-teman untuk fokus pada pembicaraan yang kedua, speaker yang kedua. Kenapa? Karena untuk speaker yang pertama kadang dia melontarkan pertanyaan maupun pernyataan gitu. Dan speaker yang kedua biasanya yang menjawab pertanyaan atau merespons atau memberikan tanggapan pada sebuah pernyataan. Jadi untuk fokus ke speaker yang kedua ini sangat essential karena teman-teman bisa dengan mudah mencari jawaban yang paling tepat kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk contoh soalnya. Misalnya, Ellen really made a big mistake in the final exam. Okay, Ellen membuat kesalahan besar saat ujian akhir. Kemudian untuk speaker yang kedua, yes, she forgot to submit her draft. Oh, dia lupa mengumpulkan makalah penelitiannya atau draftnya gitu. Dan the question would be, what does the woman say about Ellen? Apa yang dimaksudkan atau yang dikatakan pembicara kedua tentang Ellen? Nah, apa yang dibicarakan? Sekarang kita cek untuk questionnya atau pilihannya. Yang pertama adalah, it was the first time she made a mistake. Oke, di sini tidak ada penjelasan di recording bahwa hal itu adalah pertama kalinya Ellen membuat kesalahan. Tidak ada, jadi teman-teman harus hati-hati tentang keywordnya. Kemudian yang B, she did not make a draft. Dia tidak membuat makalah. Nah, di sini di pembicara yang kedua tadi kita lihat she forgot to submit. Dia lupa mengumpulkan. Jadi belum tentu dia tidak mengerjakan, mungkin hanya lupa. Jadi untuk yang B itu salah karena tidak sesuai dengan konteks dari recordingnya. Kemudian untuk yang C, she turned in the paper in the wrong place. Nah, dari recording kita tidak menemukan informasi bahwa si Ellen ini salah menaruh draftnya. Oke, jadi untuk jawaban C tidak tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke D ya. Di situ opsinya adalah she didn't remember to turn in her task. Dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugas. Nah, di sini adalah fungsi kita memahami speaker yang kedua. Kalau yang tadi di speaker kedua berbicara tentang forget or forgot, nah di opsi kita pakai didn't remember. Berarti kan ada korelasinya ya, lupa dan tidak ingat, itu maknanya kan sama kurang lebih. Kemudian di recording kita dengar ada draft atau her draft, okay? Dan juga submit. Nah, untuk submit ini digantikan di opsi dengan kata turn in. Jadi submit dan turn in itu the same thing, sama, maknanya sama. Kemudian untuk draft yang di recording yang kedua tadi, draft itu dalam opsi digantikan dengan task. Jadi ini fungsinya tadi kita fokus ke pembicara yang kedua. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. She didn't remember to turn in her task. Oke, kita lanjut sekarang ke strategi yang kedua di listening comprehension, yaitu synonym ya atau padanan kata. Untuk synonym ini kita akan recall lagi ke strategi yang pertama, yaitu focus on the second speaker. Kenapa? Karena strategi pertama itu menjadi fondasi bagi strategi-strategi berikutnya gitu. Jadi mungkin saja strategi pertama akan terus digunakan di strategi yang lain gitu. Nah, untuk yang synonym di sini sama juga. Untuk yang recording yang kedua atau speaker yang kedua biasanya akan mengatakan sesuatu atau suatu kalimat, lalu di opsinya itu yang dimasukkan adalah sinonimnya. Jadi di soal-soal TOEFL itu jarang sekali kita temukan terutama di listening comprehension ya, jarang sekali kita temukan ada recording dengan kata A misalnya, kemudian di opsi kata A itu akan diulang kembali, itu jarang sekali. Jadi biasanya mereka pakai sinonim.
gitu. Jadi untuk vocabulary atau kosakata itu sangat dibutuhkan di listening comprehension ini. Nah, di sini akan ada beberapa contoh dari sinonim. Ya, ada verb, kata kerja, ada juga adjective, kata sifat, dan juga noun atau kata benda. Nanti saya paparkan satu demi satu ya. Misalnya ada kata accomplish. Accomplish adalah salah satu kata kerja. Nah, dia sama maknanya dengan achieve. Misalnya accomplish the goal atau accomplish the project. Kemudian achieve itu juga sama maknanya. Jadi mungkin saja di recordingnya itu pakai achieve, di opsinya itu pakai accomplish gitu contohnya. Untuk yang selanjutnya ada kata benda atau noun. Di sini saya berikan contoh misalnya ada chance, ya chance atau kesempatan. Di recording biasanya disebutkan chance misalnya. Nah, di opsi bisa disebutkan dengan padanannya yaitu opportunity. Jadi mungkin bisa dibalik. Oke, jadi ini teman-teman harus hati-hati tentang penggunaan sinonim. Ada juga untuk kata sifat. Kata sifat misalnya ada angry. Nah, padanan katanya yaitu mad atau annoyed. Jadi tinggal pilih saja mana yang paling tepat atau mendekati dari makna dari recording tersebut. Dan yang terakhir adalah adverb ya, yaitu kata keterangan. Misalnya ada kata certainly ya, tentu saja atau dengan jelas gitu, certainly. Bisa digantikan dengan kata surely. Nah, jadi kita harus tahu makna apa yang mendekati dengan kata-kata yang lain. Sekarang kita ke contoh ya. Di sini ada first speaker bilang gini, why couldn't Ryan come with you? Jadi kenapa Ryan tidak pergi bersamamu? Kemudian dijawab, he was searching for a new house. Dia sedang cari rumah yang baru. And the question would be, what does the woman say about Ryan? Apa yang dikatakan wanita tersebut tentang Ryan? Contohnya, he was in the department office. Dia sedang di department office, tapi di recording tidak disebutkan. Lanjut ke B, he was looking for a place to live. Nah, di sini looking for digantikan oleh searching. Jadi di recording kita menemukan searching, di opsi ada looking for, the same thing, okay? And then a new house digantikan dengan a place to live. Jadi sama saja. So the answer for this question is B. Ya, he was looking for a place to live. Oke, kita masuk ke strategi yang ketiga, yaitu people, event, and location. Nah, people ini mewakili pertanyaan who, kemudian event mewakili pertanyaan what, dan location mewakili pertanyaan where. Nah, who ini adalah pertanyaan tentang biasanya adalah siapa yang berbicara dalam dialog tersebut biasanya. Kemudian untuk what biasanya adalah apa yang terjadi dalam percakapan tersebut. Jadi eventnya. And the third one, di mana percakapan tersebut berlangsung. Nah, untuk tipsnya, teman-teman harus cari keyword yang tepat dalam recording tersebut. Misalnya, untuk questions yang seperti ini ya. Can you tell me what project I missed when I did not come to your class? Dapatkah Anda beritahu saya proyek apa yang tidak saya ikuti ketika saya tidak hadir di kelas Anda? And then the second speaker say, you missed one presentation project and a quiz. Anda ketinggalan satu proyek presentasi dan satu kali quiz. Dan naratornya akan bertanya, who is the man? Siapa man tersebut gitu. Berarti man tersebut adalah yang the second speaker dalam hal ini. Nah, di sini kita punya 4 keywords. Yang pertama adalah project, the second one adalah class, the third one adalah presentation, dan the fourth one adalah quiz. Nah, dari keempat keywords ini kita bisa menyimpulkan bahwa the man adalah seorang pengajar. Bisa saja guru atau teacher, atau bisa saja lecturer atau dosen. Di sini pilihannya ada an architect, an employee, a lecturer, and a student. Nah, yang paling tepat dalam konteks ini, people, event, and location adalah yang C, a lecturer. Oke, kita lanjut ke strategi yang keempat, yaitu negative expression. Kalau negatif biasanya identik dengan kata not, ya. Bisa saja is not, are not, am not, ada juga was not,
were not, dan juga yang diikuti oleh kata kerja seperti do not, does not, dan juga did not. Nah, nanti kita akan belajar tentang hal tersebut. Misalnya ada kata seperti ini. How did you get to your office in only 2 hours? Jadi ada yang bertanya, bagaimana caramu sampai di kantor hanya dalam 2 jam? Kemudian dijawab, I didn't drive slowly. Aku tidak berkendara dengan lambat. Dan the question, what does the woman say about the trip? Apa yang dikatakan tentang tripnya atau perjalanan si wanita tersebut? Di situ ada pilihan, he drove rather quickly, ada he couldn't have driven more slowly, then he wanted to travel slowly to the office, and the last one, he didn't drive to the office. Nah, di sini kita garis bawahi di second speaker yang berkata tentang I didn't drive slowly. Berarti dia dengan cepat mengendarainya. Didn't drive slowly. Nah, berarti untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. He drove rather quickly. Jadi teman-teman harus bisa mengasumsikan ketika konteksnya itu negatif, maka opsinya biasanya berubah menjadi positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, selain yang not tadi, kita juga punya no one. Jadi selain not ada no juga. Misalnya no one, nowhere, nothing gitu misalnya ya. Contohnya ada kalimat seperti ini. No one is here. Tidak ada orangnya di sini. No one is here. Nah, untuk di opsi nanti teman-teman bisa pilih the speaker is alone atau I am alone. Kenapa? Karena tidak ada orang yang di sini. Jadi dari negatif kita ubah menjadi positif. Itu yang kedua ya, selain not dan di situ ada no. Ada juga yang diawali dengan prefix ya. Di prefix ada an, ada in, dan juga this. Untuk yang this misalnya, they disagree with the decisions. They disagree with the decisions. Dia tidak setuju dengan keputusannya. Nah, di situ nanti kita harus tahu disagree itu maksudnya adalah did not agree. Nah, jadi kita bisa menggantikan this not agree menjadi disagree, begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang kita ke strategi yang kelima, yaitu tentang agreement atau persetujuan. Jadi nanti antara speaker pertama dan speaker kedua akan menyatakan sesuatu, lalu ditanggapi dengan persetujuan tersebut. Karena ini persetujuan, maka akan ada respons yang positif dan juga ada respons yang negatif. Ada dua hal tersebut. Kalau respons positif bisa teman-teman simak ya. Misalnya ada so do I. Okay. Ada juga me too. Ada juga yang mungkin ini sering keluar tapi jarang didengarkan di kehidupan sehari-hari adalah you can say that again. Jadi you can say that again itu adalah menyatakan persetujuan, bukan karena speakernya itu tidak mendengar ya. You can say that again itu untuk persetujuan. Kemudian untuk respons yang negatif, contohnya ada I don't think so. Jadi aku tidak berpikir demikian. Ada juga dengan not really, tidak juga gitu. And then I can't say I agree. Aku nggak bisa berkata kalau aku setuju. Gitu. Jadi beberapa pernyataan dalam disagree atau agree. Jadi agreement, respons positif dan negatif. Oke, kita lanjut ke strategi yang keenam, yaitu giving suggestion. Jadi di sini nanti akan ada berbagai part ya, ada suggestion, kemudian ada invitation, kemudian offering dan lain sebagainya. Yang pertama dulu ya untuk giving suggestion itu adalah menyarankan gitu. Karena menyarankan berarti akan ada positive response dan juga negative response. Contoh dari ekspresi untuk menawarkan seperti why don't you or why don't you go with me for example ya. Jadi menawarkan someone to do something with you. Ada juga dengan what about playing badminton? What about playing? Nah, di situ ada juga what about. Meskipun pertanyaan, tapi purpose-nya atau goal-nya yaitu giving suggestion gitu. Kemudian the next untuk responsnya, jika setuju dengan suggestion tersebut, kita bisa pakai good idea atau why not, atau bisa juga that sounds good to me. Itu adalah salah satu positive response, beberapa positive response. Kalau di negative response itu bisa jadi I don't think so. Aku tidak berpikir demikian. Kemudian don't look at me. Itu biasanya kalau ada indikasi agak lebih marah gitu ya. Kemudian ada juga
I already thought of that. Jadi saya sudah berpikir demikian, jadi kamu nggak usah seja saya gitu. Jadi untuk positif dan negatif response itu digunakan dalam menyampaikan tanggapan pada sebuah suggestion. Untuk nextnya adalah invitation. Sama juga dengan suggestion akan ada dua respons, positif dan juga negatif. Untuk giving invitation kita bisa buat would you like to go with me? Tadi seperti yang tadi ya, agak mirip memang. Kemudian ada juga do you want to? Jadi do you want to kemudian diikuti dengan kegiatannya. Untuk responsnya itu bisa pakai positif, for example, sure, thanks. Ya, tentu, terima kasih. Ada juga dengan sounds good. Ya, mirip juga dengan yang tadi. And then untuk negative response kita bisa pakai I'm sorry, but di sini kita harus apresiasi. Memang biasanya ada diapresiasi dulu dengan invitationnya, baru kemudian mengatakan kenapa kamu reject atau refuse invitation tersebut. Jadi misalnya I'm sorry, but I have to do my homework. Misalnya seperti itu. Atau thanks a lot, but I have to do my homework. Itu adalah negative response dari invitation. Kemudian untuk offering kita bisa pakai expression berikut ini. Ada let me, ya, let me help you. Ada juga can I atau may I help you. Nah, itu adalah salah satu offering help gitu. Kemudian untuk responsnya ada dua juga, positif dan juga negatif. Untuk positif, that would be nice atau sure thanks, hampir sama dengan yang sebelumnya. Negative response-nya bisa pakai thanks anyway atau I don't think so. Nah, di situ juga hampir sama untuk negative response. Dan yang terakhir adalah asking atau meminta someone to do something to you. Meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kamu. Untuk contoh dari asking adalah would you, ya, would you want to help me? Atau would you like to take a glass to me? Nah, seperti itu. Kemudian ada juga will you atau may I for example, bisa juga. Untuk positif dan negatif response-nya, untuk positif kita bisa pakai singkat sure thing. Itu sering terjadi atau sering ada di TOEFL. Sure thing. Ada juga certainly. Nah, kemudian untuk negatif response-nya kita bisa pakai I'm afraid not or sorry but. Ya, begitu untuk strategi di nomor ini. Jadi nomor 6 ini, strategi nomor 6 ada berbagai expression diikuti dengan tanggapannya, baik positif maupun negatif. Untuk strategi selanjutnya yaitu tentang idiom atau peribahasa. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati karena banyak sekali orang-orang yang mungkin agak awam dengan bahasa Inggris itu mengartikan peribahasa secara sesungguhnya. Jadi mencari makna secara sesungguhnya. Padahal untuk peribahasa ada makna tersembunyi yang akan disampaikan oleh si pembicara kepada si pendengar. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali idiom. Salah satunya adalah killing two birds with one stone. Killing two birds, membunuh dua burung with one stone, dengan satu batu gitu. Nah, di sini bukan berarti bahwa si pembicara itu ingin membunuh burung dengan satu batu, tapi makna tersembunyinya adalah doing two things at once atau melakukan dua hal dalam sekali waktu. Nah di sini untuk strateginya yaitu teman-teman silahkan pelajari konteksnya. Jika konteks dari recording tersebut adalah tentang tugas atau presentasi atau misalnya kuliah, kemudian tanggapannya itu dengan kata killing two birds with one stone, berarti kan tidak ada relasinya ya antara tugas dan burung atau tugas dengan batu. Nah, teman-teman harus hati-hati, mungkin saja pernyataan tersebut adalah sebuah idiom. Dan di sini tidak ada strategi khusus lainnya untuk idiom karena memang kita harus membiasakan diri untuk mempelajari idiom-idiom apa yang sering muncul dalam soal-soal TOEFL. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang causative verbs.
Nah, causative verbs ini biasanya kita maknai dengan seseorang yang melihat atau menyuruh orang lain to do something, untuk melakukan sesuatu bagi dirinya, untuk dirinya gitu. Jadi dalam hal ini ada dua pelaku. Jadi pelaku yang menyuruh, kemudian pelaku yang melakukan pekerjaan. Jadi kita harus hati-hati pada causative verbs ini. Untuk contoh causative verbs, kata-katanya itu khusus, jadi tidak semua kata kerja itu adalah causative. Salah satunya adalah have, atau beberapa yang lain kita bisa pakai have, ada make, ada get, dan juga let. Nah, untuk kata-kata di sini biasanya polanya itu sama. Kalau have biasanya diikuti dengan orang yang melakukan dulu, baru kegiatannya apa. Nah, untuk kegiatannya itu pakai verb nol atau base verb, atau kata kerja tanpa tambahan s, es maupun ing. Ya, untuk contohnya, for example, Dave had the mechanic fix his car. Dave had the mechanic fix his car. Dave itu menyuruh mekaniknya, kemudian yang fix his car atau yang memperbaiki mobil adalah mechanic. Jadi di sini Dave hanya menyaksikan atau menyuruh, tapi yang melakukan adalah mechanic. Itu salah satu contoh dari have. Kemudian untuk get, itu get someone to do something ya. Misalnya Jerry got his cousin to cut his hair. Untuk get ini lebih khusus ya. Untuk get dia diikuti oleh to plus verb nol atau base verb. Beda dengan have tadi. Contohnya, tadi Jerry got his cousin, berarti Jerry adalah orang yang meminta his cousin-nya untuk memotong rambut. Ya, jadi ada dua pelaku di sini. Kemudian yang ketiga, kita punya kata kerja make. Untuk aturannya sama dengan have. Contohnya, Kathy made her son do his homework. Kathy adalah pelakunya atau orang yang menyuruh atau meminta. Kemudian made adalah causative verbs. Dan her son adalah pelakunya. Pelaku untuk apa? Untuk mengerjakan PR gitu. Dan yang terakhir adalah let. Let digunakan untuk sama, let someone to do something, membiarkan orang lain do something. Bisa aja do something else atau do something for you, untuk kamu gitu. For example, the boss lets us go home. Jadi the boss membiarkan kita untuk pulang. Tapi yang pulang bukan bosnya, tapi kitanya. Jadi pelaku yang ada di tengah tersebut. Jadi itu teman-teman tentang causative verbs dan juga contoh maupun kata kerja yang masuk ke causative verbs. Nah, selain causative verbs, dalam strategi nomor 8 ini kita juga mengenal adanya used to. Jadi kita harus hati-hati tentang used to ini. Karena sering kita temui dalam soal listening maupun structure. Jadi untuk used to itu ada 3 ya, ada 3 poin. Untuk poin yang pertama adalah used to plus base verb atau verb nol. Ini digunakan ketika dulu melakukan sesuatu tapi sekarang sudah tidak lagi. For example, I used to join the dance club. I used to join the dance club. Dulu saya sering join atau gabung di klub dansa, tapi sekarang tidak lagi. Oke, jadi polanya used plus base verb gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah be used to. Be di sini dimaksudkan adalah to be. Ada beberapa ya to be itu ada is, am, are, was, dan were. Jadi tinggal sesuaikan dengan subjeknya saja. Contohnya ada I am used to reading novel. I am used to reading novel. Nah, di situ aku maknanya adalah aku sekarang sudah terbiasa untuk membaca novel. Beda dengan yang tadi ya, walaupun sama-sama used, tapi purpose-nya itu beda. Dan yang ketiga ada get used to. Itu maknanya sama dengan be used to, tapi hanya perbedaan di kata get-nya saja. Contohnya adalah I get used to my new guitar. Jadi saya sudah terbiasa dengan gitar baru saya. Nah, perbedaan dalam segi gramatikal dengan used to, kemudian be used to, lalu get used to adalah kalau used to itu diikuti oleh base verb, tapi kalau be used to dan get used to itu diikuti oleh gerund atau noun phrase. Jadi perbedaannya hanya ada di situ. Gerund biasanya verb ing ya, kemudian noun phrase itu frasa kata benda. Itu hanya perbedaan hanya di gramatikal dan juga makna untuk used to.
Next, kita akan ke strategi berikutnya, yaitu surprising. Jadi surprising itu adalah makna untuk menyatakan bahwa si pembicara itu kaget. Kenapa bisa kaget? Karena ada sesuatu yang dia itu tidak menyangka hal itu terjadi. Nah, contohnya seperti apa? Gini, jadi questionnya ya, did you see Nick driving his car? Did you see Nick driving his car? Apakah kamu melihat Nick mengemudikan mobilnya? Kemudian si pembicara kedua akan menanggapi dengan then he did get a new car. Jadi dalam soal TOEFL itu juga ada penekanan di did-nya. Then he did get a new car. The same, sama untuk polanya. Did itu lebih ditekankan. Nah, untuk naratornya itu questionnya seperti ini. What had the man thought? Apa yang dipikirkan pria itu sebelumnya? Nah, di sini si laki-laki atau second speaker tadi, then he did get a new car, maksudnya adalah, oh dia beli juga toh mobil baru gitu. Jadi dia kaget. Dia berpikir bahwa si Nick tidak akan beli mobil baru. Nyatanya dia beli. Nah, surprise-nya ada di situ. Untuk options-nya ada Nick would definitely get a new car. Jadi Nick pasti akan memiliki sebuah mobil baru. Jadi itu bukan yang dipikirkan. Kita next ke B. Nick did not know how to drive. No information about this. Jadi nggak ada kata-kata kalau dia nggak bisa nyetir. Kemudian C. Nick did not like driving car. Jadi dia tidak suka. Nah, itu juga tidak ada information sama sekali. Dan D. Nick would not get a new car. Nick tidak akan beli mobil. Nah, yang dipikirkan pria tersebut sebelumnya adalah seperti itu. Tapi kenyataannya Nick beli mobil baru. Oke, kita lanjut ke strategi yang ke-10, yaitu contrary meaning atau makna yang berkebalikan atau berlawanan. Di sini ada beberapa part ya. Saya akan jelaskan dulu untuk part yang pertama, yaitu tentang wish atau pengharapan. Nah, di sini ditandai dengan kata wish tadi, sama juga dengan pengharapan. Nah, untuk wish di sini kita maknai dengan hal yang diharapkan terjadi padahal tidak akan terjadi. Jadi andai saja aku di sana. Nah, berarti dia tidak di sana. Contohnya ya. The first speaker would say, "It's too bad that you have to work during the school break." Itu sangat menyedihkan sekali kamu harus bekerja selama liburan sekolah. Kemudian the second speaker say, "I really wish I could go with you." Aku benar-benar berharap, sangat berharap dapat pergi dengan kamu. Nah, kemudian naratornya, what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh speaker yang kedua? Nah, di sini kata-kata I really wish I could go with you means dia itu sangat berharap, tapi dia tidak bisa melakukan hal tersebut, jadi tidak akan terjadi, tidak akan terwujud gitu. Untuk optionsnya, maybe he will go with the others on the trip. There is no information about that. Nggak ada kata-kata orang lain di situ. Yang B, he is unable to go on trip. Dia tidak dapat pergi jalan-jalan. Kita keep dulu ya. Kemudian C, he is happy to be going on trip. Kita tidak menemukan kata-kata happy atau menunjukkan bahwa dia itu senang untuk jalan-jalan. Yang D, he is going on trip but not with the others. Jadi dia itu jalan-jalan tapi bukan dengan teman-temannya. Nah, kalau makna second speaker tadi itu tersiratnya adalah dia tidak bisa pergi jalan-jalan. Ya, ditandai dengan kata I wish I can go with you. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, sekarang ke untrue conditions. Kalau tadi ada pengharapan ditandai dengan kata wish, kalau sekarang ditandai dengan kata if. Ya, contohnya adalah do you think you will be able to go to the concert? Apakah kamu berpikir kamu bisa pergi ke konser? Kemudian dijawab dengan if I had time, I would go. If I had time, I would go. Dan juga naratornya akan tanya, what does the woman say about the concert? Jadi akan tanya tentang konsernya, akan didatangi apa enggak gitu. Dan di opsinya adalah maybe she'll go. Mungkin dia akan pergi. Nah, tadi kan ada untrue conditions ya, berarti dia sebetulnya tidak pergi. Kemudian B, she has time, so she'll go. Dia punya waktu, jadi dia akan pergi. Nah, ini juga tidak. Kemudian C,
She's going even if she doesn't have time. Dia tetap akan pergi meskipun dia tidak punya waktu. Oke. Kemudian yang D, it is impossible to go. Nah, ini yang paling tepat. Karena di if I had time ada kata if dan juga would yaitu verb 2, berarti kegiatan tersebut tidak akan terjadi karena sudah berlalu. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah yang D, it is impossible to go. Tidak mungkin atau mustahil terjadi. Nah, setelah kita belajar tentang part A yang short conversation, kita lanjut ke yang part B yaitu long conversation. Nah, di sini untuk strateginya hanya akan ada strategi umum karena memang di bagian ini conversationnya itu memang panjang. Jadi yang kita tentukan hanyalah menebak atau predict topik apa yang akan muncul pada pertanyaan. Karena di part B ini kita akan diperdengarkan long conversation dan the questions itu tidak disebutkan di answer sheet. Jadi kita tidak tahu questionnya akan seperti apa. Jadi untuk general strateginya adalah kita tidak perlu menyimak direction. Nah, tapi strategi ini hanya untuk kalian yang sudah paham bahwa part B itu suruh ngapain gitu. Part B itu aku harus ngapain itu harus sudah paham dulu. Jadi untuk directionnya silakan diabaikan saja ketika narator itu direction. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk menyisir. Jadi menyisir pertanyaan yang sudah ada atau disediakan. Misalnya ada materi tentang find work on campus. Jadi A itu find work on campus. Kemudian B, work in the employment office. Kemudian yang C, help students find jobs. Kemudian D, ask the woman questions. Nah, di sini kita akan mengetahui ada kata kerja di sini. Ada find, ada help. Nah, berarti mungkin saja yang pertanyaan yang akan keluar adalah sekitar apa yang dilakukan oleh speaker atau apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di pembicaraan tersebut gitu. Jadi pertama, identify the topic. Kita harus cari tahu topiknya. Yang kedua, predict the questions. Jadi kalau teman-teman itu melihat ada banyak kata kerja, mungkin saja yang ditanyakan adalah apa yang dikerjakan oleh speaker. Nah, kalau misalnya teman-teman itu menemukan seperti ini, contohnya A itu in the library, kemudian B itu in the classroom, and then C in the campus office, and D in an apartment, berarti kemungkinan besar pertanyaan yang akan muncul berkisar tentang where atau di mana kejadian itu terjadi atau di mana percakapan itu terjadi atau di mana speaker itu menyatakan sesuatu dalam percakapan tersebut gitu. Nah, di sini teman-teman bisa fokus pada keterangan waktu. Nah, kemudian untuk hal yang berikutnya adalah ketika teman-teman melihat ada banyak sekali profesi di situ, misalnya a lecturer atau a professor, a senior atau a junior. Nah, berarti akan menanyakan kata who, siapa. Jadi teman-teman harus fokus pada kata-kata atau conversation yang merujuk pada orang gitu. Jadi sebenarnya untuk part B ini kurang lebih strateginya itu ada juga di part A. Jadi teman-teman tinggal membiasakan diri untuk menangkap atau menangkap maksud dari questions dan juga mempredict pertanyaan apa yang akan muncul. Nah, itu tadi untuk part B. Sekarang kita lanjut ke part C, yaitu tentang long talks. Bisa juga kita sebut dengan monolog, karena di situ hanya ada satu speaker yang berbicara dan dalam durasi yang lebih lama daripada yang part A atau B. Nah, di sini strategi umumnya adalah teman-teman harus memahami konteks apa yang dibawa dalam monolog tersebut. Apakah itu konteks akademis yang di kelas ataupun di laboratorium atau di library atau yang lainnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu konteks pembicaraannya itu di mana. Jadi sambil mendengarkan si monolog itu tadi sedang di play gitu ya, teman-teman sambil membayangkan konteks apa. Setelah tahu konteksnya, teman-teman lanjut ke menjawab atau memprediksi dari questionsnya atau opsinya. Kan ada opsinya ya di situ. Silahkan teman-teman bisa cari tahu
apakah ini itu membicarakan orangnya atau membicarakan topiknya atau membicarakan sebab maupun akibat. Jadi di sini lebih kompleks karena kita bisa saja menjawab pertanyaan tentang why gitu. Jadi teman-teman bisa melatih lagi dalam long talks, terlebih pada monolog, cara menentukan konteks dan juga cara menentukan atau memprediksi pertanyaannya.